Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, kembali lagi dengan saya Lamtiur Sinaga, peserta Latsar CPNS gelombang 4, golongan 2, angkatan 10, kelompok 2, BPSDM Kalteng tahun 2022 dengan pengampu materi Bapak Dr. Kondrat Sawang, MPD. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berdasarkan jenisnya terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat P3K. PNS adalah ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk secara nasional. Sedangkan P3K adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian. Adapun perbedaan PNS dan P3K. Kalau PNS berstatus pegawai tetap, ada nomor induk pegawai atau NIP. 2. Ada jaminan hari tua dan pensiun. 3. Memiliki pangkat dan jabatan. 4. Ada mutasi atau pemindahan kerja. Sedangkan P3K, pertama, bekerja dalam jangka waktu tertentu minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga 30 tahun. 2. Tidak memiliki jaminan hari tua dan pensiun. 3. Tidak ada status pangkat. 4. Tidak dapat mengajukan mutasi. Fungsi dan peran ASN ada 3. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, dan instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Smart ASN. Persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk sistem pemerintahan. Indonesia pun ikut dalam arus revolusi Indonesia 4.0 tersebut. Sebagai seorang ASN, kita harus adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Harapannya, kita bisa menjadi Smart ASN 2024 yang membawa birokrasi Indonesia berkelas dunia. Adapun 8 karakteristik Smart ASN. 1. Integritas. 2. Nasionalisme. 3. Profesionalisme. 4. Wawasan global. 5. IT dan bahasa asing. 6. Hospitality. 7. Networking. 8. Entrepreneurship. Diharapkan dengan adanya karakteristik Smart ASN, ASN dapat menjadi digital talent dan digital leader. Literasi digital adalah kecakapan yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, namun juga melibatkan kemampuan dalam pembelajaran bersosialisasi, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital.
Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, etika bermedia digital atau digital ethics. 2. Budaya bermedia digital atau digital culture. 3. Aman bermedia digital atau digital safety. Dan 4. Cakap bermedia digital atau digital skills. Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Budaya bermedia digital, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Aman bermedia digital, kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, cakap bermedia digital, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan materi